Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa dan siswi kelas 8. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, untuk materi Al-Quran Hadis semester 2, yaitu bab 4, ku baca Al-Quran dengan benar. Materinya yaitu mengenai mad silah, mad badal dan mad badal, mad tamkin dan mad farqi. Baik, pada pertemuan ini yang akan dibahas yaitu mengenai mad silah. Kita lihat ke bawah, apa definisi mad silah? Dan berapa cara atau hukum membaca mad silah tersebut? Bisa dilihat bahwa mad silah menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Sedangkan menurut istilah, mad silah adalah apabila terdapat hak domir berharkat domah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharkat hidup, bukan mad. Itu definisi mad silah menurut istilah. Kita akan membahas macam-macam mad silah. Terbagi berapa mad silah? Baik, mad silah ada dua macam. Yang pertama, mad silah qasirah. Apa arti mad silah qasirah? Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Sedangkan menurut istilah, mad silah qasirah adalah apabila ada hak domir berharkat domah maupun kasroh terletak di akhir kalimat, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharkat hidup, bukan mad, sedangkan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Itu yang dinamakan dengan mad silah qasirah. Berapa panjang bacaan mad silah qasirah?
Panjang bacaan mad silah qasirah yaitu 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kalian bisa lihat di contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua. Ayat 255. Ini bisa dilihat di layar. Contohnya yaitu yang diberi tanda merah. Itu contoh mad silah qasirah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Contoh mad silah qasirah terdapat pada lafaz la ta'khuzuhu sinatu. Kita cocokkan dengan definisi mad silah qasirah. Apabila ada hak domir, la ta'khuzuhu, hu itu merupakan hak domir, hu terletak di akhir kalimat. Ini hu itu letaknya di akhir kalimat. La ta'khuzuhu, hu itu terletak di akhir kalimat. Tidak dibaca waqaf. Jadi maksudnya tidak dibaca waqaf itu tidak berhenti pada lafaz la ta'khuzuhu, tapi harus wasol. La ta'khuzuhu sina. Kalau waqaf la ta'khuzuh. Itu kalau waqaf. Ini tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Jadi maksudnya tidak ada huruf yang berharkat sukun. Tidak ada huruf yang berharkat sukun. Dan sebelumnya hurufnya itu adalah harkatnya hidup. Sebelum hak domir itu za, la ta'khuzuhu. Dan sesudah huruf hak domir itu bukan hamzah, tapi di situ adalah huruf sin. La ta'khuzuhu sinatu. Maka cara membacanya dalam hak domir itu dibaca 1 alif atau 2 harokat. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Itu dinamakan dengan mad silah qasirah. Contoh yang lain yaitu pada kalimah atau pada lafaz lahu ma, lahu dan menghadapi lafaz ma, lahu, maka itu dibaca panjang hak domirnya 2 harokat. Lahu ma itu termasuk contoh mad silah qasirah. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua, pembagian mad silah yaitu mad silah tawilah. Apa definisi mad silah tawilah? Mad artinya panjang, ini menurut bahasa. Silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Sedangkan menurut istilah mad silah tawilah yaitu apabila ada ha domir berharkat doma maupun kasroh terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharkat hidup, bukan mad. Sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Itu definisi mad silah tawilah menurut istilah. Berapa panjang bacaan mad silah tawilah? Panjang bacaan mad silah tawilah yaitu 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi panjangnya itu 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Kita lihat contoh dalam surah Al-Baqarah, masih ayat 255. Melanjutkan dari tadi contoh tentang mad silah qasirah. Ini contohnya sudah diberi warna merah. Indahu illa biiznih. Ini contohnya hu pada lafaz indahu itu termasuk hak domir, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dalam artian setelah ha domir itu bukan huruf yang berharkat sukun. Sebelum huruf hamzah atau sebelum huruf ha domir itu berharkat hidup. Pada lafaz indahu sebelum hak domir itu adalah huruf dal. Itu huruf dal itu berharkat fathah. Jadi maksudnya berharkat hidup. Bukan mad. Sedangkan huruf sesudah ha domir itu ada hamzah. Illa. Indahu illa biizni. Maka pada lafaz indahu illa biizni pada ha domirnya itu harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harakat. Selanjutnya contoh yang lain yaitu pada lafaz min ilmihi illa wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tuh ada hak domir pada lafaz ilmihi.
berbaris kasroh hak domirnya, kalau indahu berbaris domah. Ilmihi hak domirnya itu berbaris kasroh. Itu pada definisi itu bisa hak domirnya baris domah, bisa berbaris kasroh. Terletak di akhir kalimat ilmihi, tidak dibaca wakof. Terus selanjutnya tidak dibaca sambung. Dan sebelumnya ada huruf yang berharakat hidup. Sebelum hak domir itu bukan huruf mad, tapi huruf mim berharakat hidup, yaitu harakat kasroh. Min ilmihi. Selanjutnya sesudah hak domir, sesudahi itu kedepannya adalah huruf hamzah berbaris kasroh. Min ilmihi illa bima syaa. Sudah paham sampai di sini mengenai mad silah? Sekarang tinggal kalian praktekkan. Dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Coba lihat kembali contoh yang termasuk mad silah tawilah, dan tadi yang pertama contoh daripada mad silah qasirah. Sekian untuk materi kali ini. Semoga kita diberi keberkahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.